Kita kejar tayang apa kerja di tayangan kita? Lebih cocok yang kedua, Kerja di tayangan ya. kerja di tayangan. Tadi sebelum Karena nggak ada yang ngejar-ngejar hari ini. sebelum Bung Akbar meng-on-onkan kamera itu saya nanya ke Bung Erwin, kita ini sedang bekerja kan ya? Kalau Bung Erwin, wah ini agak susah menjawabnya. Menurut saya kita sedang bekerja ini ya. Insya Allah. Bekerja untuk memelihara bahasa. Iya, itu makanya ada istilah pekerja seni ya, seperti itu ya. Kita ini abdi dalam bahasa, Bung. Wow, Abdi dalam budaya kita ini sebenarnya. Iya benar. Abdi dalam itu yang saya kagumi apa? Loyalitasnya itu. Iya. Itu luar biasa. Tidak ada skala di situ, Bung. Tidak bisa diukur. Gitu. Ya makanya disebut abdi ya. Iya, luar biasa. Ya Abdi kita dalam. ambil, kita meminjam spiritnya lah ya. Kita ini abdi dalam bahasa, sebenarnya. Bung Erwin dengan puisi-puisinya, Bung Akbar dengan ide-ide digitalnya, ya kan. Ya kalau saya melengkapi aja lah. Ya makanya di eh, di apa ya, bukan target, di fokus kita ya. Tidak ada fokus gitu, tidak ada, ya maksudnya begini aja berjalan ngalir gitu. Ngalir. Ngalir Iya, gitu. iya. Fokus kita ya, makanya di hashtagnya saya itu saya tambahkan menjadi lestari budaya dan lestari bahasa ya. Ya. oh, Mudah-mudahan dengan semakin meluasnya hashtag itu ya salah satu tadi itu mungkin pencerminan seorang abdi ya, bahwa memang ya abdi itu kan tanda kutip dibayar nggak dibayar dia tetap mengabdi gitu, tetap mengabdi dia, maksudnya mencurahkan semua ya, kesetiaan sih sebenarnya. Kesetiaan, iya, Menggambarkan betul, kesetiaan dan loyalitas yang tinggi. realitas. Kita sudah nyampe ke situ belum? Apanya? Mencoba. Kita mencoba untuk seperti itu. Mencoba seperti itu ya, benar. Mencoba Mencoba sekali itu. untuk loyal, mencoba untuk apa ya? Ya mencoba untuk konsisten lah. Dan naik lagi menjadi persisten. Konsisten, Mudah-mudahan ya. Semoga. betul. Di atas konsisten adalah persisten. Paling tidak kita sudah punya jadwal lah ya, jadwal untuk tapping. Kalau di awal-awal kan kita tappingnya berdasarkan ini aja, apa namanya, longgar nggak longgar waktunya. Iya benar. Sama aja. Sebenarnya sama sih, hanya mungkin Sama. lebih di apa ya, dituntut lagi sih sebenarnya. Iya. Kita harus tapping gitu loh. Makanya kerja yang berdasarkan hobi ya, passion ya kalau anak sekarang bilang, dia nggak ada beban sebenarnya. Ya. Ada beban sebenarnya. Apa yang harus jadi beban atau yang membebani dia? Nggak ada, mesti nggak ada. Nggak ada. Dia buat itu menjadi senang dan menjadi kesenangan gitu. Nah makanya jadi ngalir semuanya. Coba kalau dibebanin, waduh rasanya gimana ya? Yang namanya beban pasti berat. Ya. Ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu, mudah-mudahan ya. Insya Tetap tadi itu Allah. konsisten dan persisten gitu, maunya begitu gitu. Kalau saya sih ya bukan tergantung ya, jadi bukan ketergantungan. Kalau ada kalimat saya sih tergantung, gue sih tergantung lu misalnya, saya sih tergantung anda, atau kita tergantung BB gitu. Kalau nggak ada puisi ya udah kita nggak tapping misalnya gitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Harusnya begitu, Ya. jangan begitu. Nah makanya tadi kalau Mas Pan bilang ada ide-ide yang selalu terlontar dari saya, yaitu demi untuk Mengisi menjadikan sih. satu alur yang tidak jenuh gitu kan. Ya. Menyambung. Tidak bosen. Biar selalu menyenangkan ya. Itu biasa menyenangkan. Ya satu-satunya orang yang jadi apa, melakukan hal yang senang itu ya hobi apalagi dibayar gitu ya, melaksanakan atau melakukan hobi dia terus dibayar gitu kan. Nah kita dalam rangka itulah Iya. passion lah kalau bahasa sekarang itu. Atau orang-orang dulu juga begitu kali ya. Orang dulu kan mana ada yang ada apa orientasinya yang, ya kan? Apalagi penemu, mana ada orientasinya begitu. Yang penting dia menemukan Iya benar. sampai kehidupannya begitu kan, jomplang jampling. Ada dedikasi di situ. Iya ada dedikasi, betul, dedikasi, loyalitas, dedikasi lah. Apa dikasih Dedi? Belum ya. Kasih Dedi. Hari ini kita baca puisi ya, Bung? Iya mungkin. Ya. Kita baca aja. Karena yang dipegang puisi kebetulan. Ya. Yang apa? Yang temanya? Temanya tetap tentang cinta, Cinta, tapi
yang belum ditemukan sih sebenarnya. Ya. Jadi sebelum dibaca, saya kasih coba menjelaskan gambaran latar belakang ini. Ini sebenarnya ceritanya adalah tentang, ini bisa perempuan bisa laki-laki loh. Artinya setiap orang pasti mengalami fase kehidupan dari mulai dia lahir sampai dia nggak ada. Itu pasti ada beberapa fase kehidupan. Salah satunya adalah fase dia menemukan teman hidup untuk hidup bersama, gitu loh. Artinya menikah atau dia ketemu jodoh sebenarnya. Nah, ini adalah dilema atau kegundahan yang dialami seseorang ketika dia sudah menyadari bahwa usia dia sudah agak terlambat kalau menurut kebudayaan kita, kebiasaan orang kita, bahwa udah terlalu tua untuk belum menikah gitu loh. Tapi ternyata proses untuk ke sana dia mengalami kesulitan untuk menemukan pasangan Ya, jiwanya. menemukan. Bagaimana dia punya setiap orang punya rasa kasih sayang, setiap orang punya rasa cinta segala macam. Tapi setiap orang yang memiliki itu pun punya keinginan untuk membagi untuk orang yang khusus gitu loh. Nah, permasalahannya dalam perjalanan hidupnya dia belum menemukan siapapun yang bisa dijadikan teman hidupnya. Makanya dalam perjalanan hidup dia terus berusaha mencari, tapi lama-lama dia mulai mempertanyakan sebenarnya saya bisa nggak sih gitu ketemu jodoh segala macam, sementara umur saya sudah sekian gitu. Nah, akhirnya dengan dirundung pemikiran seperti itu ya dia merasa ada kehampaan, merasa kok gersang sekali ternyata hidup tanpa teman yang mau menemani seumur hidup gitu. Itu kayak gitu. Itu yang disebut prolog, pengantar. Oh, How-nya dulu ya. Jadi Iya, bagaimana puisi ini. iya, Belum kepada bagaimana puisi ini tercipta ya. Bagaimana puisi ini dulu kan. iya. Tokohnya, alurnya segala macam ya. Siapa-siapa aja di situ yang berperan atau perannya sebagai apa. Nah, itu prolog. Nanti kalau misalnya yang di bagian akhir kita ulasan itu ya kita mengulas Iya, siapa-siapa ajanya gitu kan. Iya. Mengapa begini, mengapa begitu. Iya. Nah, itu ulasan. Kenapa tidak terjadi misalnya kan. iya. Kenapa dia merenung. Nah, itu ulasan. Nah, yang kedua kita masuk dulu ke pembacaannya. Iya. Silakan Bu Ebin, pembacaan puisi. Bismillah. Judulnya Menjadi Sepasang. Aku lahir dari padu sepasang jiwa, lalu tumbuh mengemban kasih untuk memberikannya rumah. Di hutan kesunyian, aku merandai hidup demi temukan teman merantai cerita. Ku baca aksara dari sehelai daun tentang jejak sang angin yang membawa berita. Mencari arah bagi langkahku yang tersesat. Aku tak ingin lebih lama memikul hati tak beralamat. Sebab dunia terlalu senyap dijalani tanpa menjadi sepasang. Waktuku semakin sedikit, sementara napasku kian berdenyut lemah di bawah langit yang menghawa gersang. Sekian. Tadi kalimat pembuka kita, Bung Ebin mengatakan resah ya, keresahan ya. Iya. Ya akronim ya, kalau sama tau Mas Pam, akronim ya. Kalau kesamaan tuh Sinonim. sinonim. Ya? Sinonim. Sinonimnya Akronim singkatan. Kalau lawan kata antonim. antonim ya. Kegelisahan, kegundahan kan ya, sama Iya, ya. Iya. Ini kita pakai kata keresahan memang. Keresahan dia. Nah sebelumnya ini kan menjadi sepasang ya dia. Iya. Tapi dia keresahan untuk Menemukan pasangan. menemukan pasangannya. Oh ya, untuk menjadi pasangan susah. Dia Menjadi- sampai di titik usia dia yang tidak lagi muda, itu dia masih belum menemukan seseorang untuk menjadi sepasang gitu, untuk menjadi pasangan dia. Oh, kok agak bertolak belakang ya? Enggak ya? Enggak, Enggak ya? enggak. Dengan Cuman judul. yang di awal itu dia ini normatif bahwa dia itu terlahir dari sepasang jiwa kan. Iya, Ya, Dari kemudian jiwa dia yang tumbuh berpadu. besar. Ya, proses waktu itu dianalogikan sebagai rumah gitu kan. Iya. Kemudian baru tuh ketika dia harusnya dari tatanan norma dia harus berpasangan gitu, bangun keluarga gitu lah ya. Ternyata dia belum juga membangun keluarga kan. Iya. Saya pikir tadi gini, menjadi sepasang itu dia dengan perjalanan dia menuju itu, terus kemudian di Nah. akhir menjadi sepasang gitu loh. Enggak, itu Enggak ya? adalah cita-cita dia untuk menjadi sepasang. Oh, Itu yang belum tergapai. berarti misteri dong ya judulnya ini.
misteri dalam ininya ini perwakilan gitu, misteri Iya, mungkin lebih yang ingin dia gapai lah, iya, jadi sepasang. iya. Angan-angan sih Angan-angan, sebenarnya yang betul dia ya. ingin capai. Angan-angan ya. Yang namanya angan-angan atau cita-cita kan biasanya belum tercapai ya. Nah, ini dimulai makanya diberi judul mewakilkan angan-angan dia untuk bisa Menjadi sepasang. Heeh. Oh. Silakan monggo. Ya sebelum ke Mas Pam ya, puisi ini benar-benar yang menggambarkan, mengekspresikan perasaan dan perjalanan emosional seseorang dalam mencari arti cinta dan kesatuan dengan pasangan jiwa ya. Iya. Eh, dia sudah masuk ke fase yang menggebu-gebu belum? Atau dia akumulasi dia? Dia seolah-olah berada di posisi sudah mulai kehabisan waktu. Berarti fase menggebu-gebunya sudah Yang terlewati? menggebu-gebu itu adalah ketika dia sudah menyadari, wah, saya sudah semakin tua, tapi sampai ini harus ketemu pasangan. Nah, disitulah. Oh, ada perasaan kesepian, Iya, kekosongan pasti ya? udah jelas itu. Makanya ada Sampai langit belum yang menghawa gersang ya di situ. menemukan cinta sejati ya? Iya, Boleh tahu sebelumnya dia mendapatkan atau belum? Nggak tahu ya? nggak tahu. Kepo banget. Kepo banget. Menulis. Tahu bisa nggak minta nomornya? Iya. Atau mungkin Mas Pam mau berbagi cerita pengalaman. Ya ada perjalanan ya mencari terus menandai kehidupan di hutan kesunyian. Iya. Dia mengalami kesunyian ya. Iya, Ya sangat hampa lah, hampa. separuh tidak ada, separuh nafas, separuh jiwa lah. Nah, ada pemikiran yang kenapa sampai akhirnya dia atau dia terpikir terus nggak dia sampai akhirnya gua harus berpasang gitu, gua harus mendapatkan pasangan. Dia terus begitu. Hanya Hmm. di dalam prosesnya itu dia mengalami kegundahan. Kesan tadi itu ya. Iya. Oh, berarti hari-hari dia kepo lagi. Dijalin dengan rasa kesunyian itu terus ya. Iya, betul. Iya, betul. Karena dia selalu dihantui dengan itu. Anggaplah dengan di kehidupan yang biasa-biasa aja kan orang selalu melihat, kok umur segini kapan nikah? Kapan ini? Itu tuntutan-tuntutan yang memang Iya. seolah-olah biasa-biasa aja, tapi itu sebenarnya untuk orang-orang tertentu yang berada di posisi dia itu sangat menekan. Kalimat yang saya suka, ku baca aksara dari selai daun tentang jejak sang angin yang membawa berita. Ini apa maksudnya? Iya, ini adalah sekali lagi metafora ya. Hmm? Dia sebenarnya berada di hutan kesunyian itu, dia terjebak dalam hutan kesunyian yang dia menyusuri itu, mengarungi itu untuk menemukan, tapi dia tidak tahu arahnya kemana harusnya gitu loh. Dan dia mencari petunjuk ke sekitarnya dia. Oh, aksara itu petunjuk. Ya, Ya. aksara itu kan huruf ya. Iya, huruf petunjuk. Huruf, Ya. jadi dia mencari Selai petunjuk gitu loh. daun. Dengan siapa yang dia temui, apa yang dia temui. Apakah ada pertanda ke arah mana dia harus mencari jodohnya gitu loh. Seperti itu. Dan urgensinya adalah tingkat kegentingan ya. Iya. Ya, bahwa semakin terbatas ya. Iya. Dengan napas yang lemah. Napas yang berdenyut lemah gitu, semakin lama semakin lemah gitu. Itu menandakan dia memasuki Usia masa yang sudah mulai ini. pengabaya. Oh, boleh tahu kenapa nggak mendapat jodoh? Kepo Mungkin lagi. dulu belum ada aplikasi mencari jodoh. Standarnya tinggi. Terus kok bisa ya? Maksudnya ini pembacaan situasi Bung Ebin atau Oh enggak. imajinasi aja nih? Ini Imajinasi. Atau pembacaan situasi terhadap kan kalau misalkan kita lihat di seseorang. sosial media tuh ya banyak yang curhat terlalu ya? banyak akun yang terlalu belum banyak dapet. akun malah yang memamerkan kemesraan sepasang kekasih kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita lihat komen-komennya selalu mereka ada semacam protes gitu. Kok mereka ngalamin gua enggak, jadi gua jomblo gitu loh. Oh, Makanya ada istilah yang jomblo minggir gitu. Nah, ini si jomblonya ini nih yang Bung Ebin tangkep. Iya, gitu. Oh iya. Ya bertambah-tambah lah keadaan itu Iya, yang dia, makanya. aduh kok gua belum ya, Makin gua belum ya, tertekan dia. makin iya, makin, oh benar itu. Benar ya. Ya, Mas Pam, Hebat. bisa ya Masalah- menangkap itu masalah ya. seperti ini bisa jadi puisi ya. Fenomena sebenarnya ini kan menarik. Di situ ada kata menarik, ada beberapa kata yang menarik juga selain cerita di balik puisi ini ya.
Ada kata merandai. Mungkin teman-teman di luar sana belum Ya, belum mungkin familiar sebagian ya. ada yang belum familiar. Merandai itu apa, Bang? Merandai itu bisa dibilang mengarungi, Mengarungi ya. menelusuri, ya seperti itu.